Nah, jadi teman-teman, pemilu 2019 itu pertama kali kita pemilunya serentak 5 kotak ya, disebutkannya pemilu 5 kotak karena ada 5 jenis pemilihan yang digabungkan di satu hari yang sama. Pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kenapa pada waktu itu pemilunya jadi pemilu serentak 5 kotak? Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita pileg dulu, milih DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, selang 2 bulan kemudian baru pilpres. Nah tapi 2019 itu pertama kali pemilunya pemilu serentak. Karena pada waktu itu temannya Bang Ferry yang bernama Effendi Ghazali ke Mahkamah Konstitusi. Minta ke MK agar pemilunya dibuat serentak dong, karena kalau nggak serentak ya dia merasa sebagai warga negara ada hak konstitusionalnya yang tercederai gitu, jadi dia minta ke MK. Pada intinya permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di putusan nomor 14 tahun 2013 itu MK mengatakan untuk pemilu 2019 dan selanjutnya pemilunya diselenggarakan pada satu hari yang sama untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Argumentasi Mahkamah Konstitusi antara lain untuk mengefektifkan sistem presidensil, karena itu sistem ketatanegaraan kita, lalu bicara soal melihat dari original intent pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, lalu juga bicara efisiensi. Lagi hot ya soal efisiensi, karena pada waktu itu ada salah satu catatan pemilu kita ini mahal sekali dari sisi penyelenggaraannya. Salah satu item yang bikin pemilu kita mahal itu besarnya adalah di honor petugas. Jadi semakin banyak event pemilunya, semakin besar yang harus dikeluarkan untuk membayar honor petugas. Petugas penyelenggara pemilu kita itu mungkin kalau dari tingkat pusat sampai TPS itu mungkin sekitar 6 sampai 7 juta orang. Nah, kalau pemilunya masing-masing satu nih sendiri-sendiri ya artinya dikalikan, kita punya 7 jenis pemilu ya, dikalikan 7 saja. Nah, makanya pemilunya diserentakkan, salah satu alasannya adalah bicara soal efisiensi anggaran. Nah, tapi pada waktu 2019 semua kemudian terkejut gitu ya, kok ternyata baik dari sisi proses dan hasil tidak seperti apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kompleks sekali pemilunya, penyelenggaranya mengalami kompleksitas, terlihat misalnya 800 orang lebih meninggal dunia, UGM ya Mas Gafar ya, melakukan kajian ya, lintas disiplin, melihat kenapa sih kemudian banyak yang meninggal dunia, karena memang faktor kelelahan. Lalu dari sisi pemilihnya juga mengalami kompleksitas, suara tidak sahnya banyak sekali. Dari sisi aktornya pun juga demikian. Singkat cerita, selesai 2019, tadi Mas Wali menyampaikan di awal, waktu itu dikatakan kita nggak bisa lagi nih pemilunya serentak 5 kotak. Untuk 2024 undang-undangnya harus diganti. Nah tapi pada waktu itu sebenarnya sudah sempat mau dibahas revisi undang-undang pemilunya tahun 2020, tapi kemudian berhenti dengan berbagai alasan, salah satu alasannya ya karena pada waktu itu ada COVID. Jadi nggak lanjut lah. Pada intinya 2024 pakai kerangka hukum yang sama dengan 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilunya sama dengan 2019, tetap 5 kotak. Nah di antara pemilu 2019 sampai 2024 sebetulnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya. Yang MK tuh bergeser, kalau yang 14 2013 tadi kan MK mengatakan yang namanya keserentakan itu yang memilih 5 tadi. Nah tapi kemudian di putusan nomor 55 tahun 2019 MK bergeser posisinya, tidak lagi mengatakan yang konstitusional itu 5 kotak, tapi ada berbagai macam variannya. Nah kalau bicara soal evaluasi pemilu serentak kita, ya memang kalau dari sisi konsep dan definisi ya Mas Fadli, yang namanya pemilu serentak itu kan menyerentakkan 2 jenis pemilu yang berbeda. Nah, ini ada pemilu eksekutif, ada pemilu legislatif. Jadi kalau menurut definisi tadi, ya harusnya eksekutif dan legislatifnya yang digabungkan. Jadi tidak semuanya jenis pemilu dikumpulkan pada satu hari yang sama. Kalau menurut Profesor Ramlan Surbakti itu bukan pemilu serentak, tapi pemilu borongan. Karena semua diborong di satu hari yang sama. Nah, melihat dari praktik yang dilakukan oleh negara yang mirip dengan Indonesia, yang sama-sama sistem presidensil, sama-sama multipartai, rujukannya biasanya negara-negara Amerika Latin, mereka menyerentakkan eksekutif dan legislatifnya, pilpres dan parlemennya. Dari sisi hasil kecenderungannya itu bisa lebih mengefektifkan pemerintahan karena
banyak literatur yang mengatakan bahwa presidensil tuh sistem presidensil nggak kompatibel dengan sistem multipartai. Kita kan multipartai karena presidennya dalam tanda petik ya banyak dia harus banyak melobi lah. Kalau misalnya sekarang di DPR ada 8 partai, ya 8 partai harus didekati untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah di negara-negara yang mirip dengan Indonesia cirinya itu menggabungkan keserentakan. Dari sisi pemilihnya pun juga kan kecenderungannya kalau pemilu serentak itu ada yang namanya efek ekor jas. Orang akan memilih partai yang mengusung kandidat eksekutif yang dipilihnya. Jadi kalau misalnya saya memilih si A, partai mana yang akan saya pilih untuk parlemennya adalah partai yang mendukung si A. Nah ini kemudian nanti hasilnya adalah eksekutif terpilihnya akan mendapatkan mayoritas dukungan dari parlemen. Walaupun dalam konteks Indonesia hari ini rasanya beberapa kali pemilu ini presiden kita selalu mendapatkan dukungan yang banyak ya, mayoritas dari DPR. Itu sisi lainnya. Nah dari sisi penyelenggaraan pemilu pun demikian. Saya rasa kompleksitasnya luar biasa karena di tahun 2024 kan semua pemilu itu ada di 2024. Jadi 14 Februari tahun lalu kita pemilu yang 5 kotak, lalu 27 November ada pilkada serentak juga seluruh daerah, 545 daerah, kecuali provinsi DIY ya, tidak berpilkada. Himpitan tahapannya tuh terasa sekali di teman-teman penyelenggara pemilu Mas Wadli. Jadi memang jenis keserentakan ini yang perlu ditata.